Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari kelas PCKRD NIM 193104167. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Teknik analisis data. Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Menurut Sugiono, yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai berikut. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden dalam analisis data. Menstabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh respon, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Teknik analisis data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner dalam yang telah dicapai adalah sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah metode pengumpulan data, kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar penyusunan pertanyaan atau kuesioner. Daftar kuesioner merupakan kemudian disebar ke bagian yang telah ditetapkan. Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis. Contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Uji hipotesis. Hipotesis merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji benar atau tidak benar tentang dugaan dalam suatu penelitian, serta memiliki manfaat bagi proses penelitian agar efektif dan efisien. Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan pengecekan jika asumsi atau dugaan tersebut dikhususkan mengenai populasi. Umumnya mengenai nilai parameter populasi, maka hipotesis itu disebut dengan hipotesis statistik. Contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Uji hipotesis. Sugiono berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan
kebijakan perlindungan hak masyarakat adat Amatawa terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Berikut uraiannya. Uji validitas. Menurut Ghazali, uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataannya pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis faktor dengan bantuan program LBM SPSS statistik versi 2.1. Menurut Sugiono, jika koefisiensi korelasi antar skor suatu indikator dengan total skor seluruh indikator adalah besar dari 0,361, maka instrumen penelitian dianggap valid dan layak digunakan dalam penelitian. Contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Tabel 2.2 hasil uji validitas pra-penelitian. Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 1 atas dapat dinyatakan bahwa semua instrumen valid dan tidak digunakan dalam penelitian ini karena semua koefisiensi korelasi hitung yang diperoleh lebih besar dari 0,361 kritis. Contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2006, reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel dan dari variabel suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan kuesioner atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan komputer, program LBS, SPSS, statistik, melakukan uji statistik Crow-Batch alpha. Suatu instrumen dikatakan reliable jika telah memenuhi standar Crow-Batch. Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dikatakan bahwa nilai Crow-Batch alpha masing-masing indikator yang digunakan adalah lebih besar dari 0,361. Dalam hal ini dinyatakan reliable karena nilai. Jenis dan tipe penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dengan alasan penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian kuantitatif kesimpulan lebih tepat dan berdasarkan fakta yang terjadi serta penelitian ini juga menggunakan sampel jadi sangat efisien. Adapun tipe yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe-tipe penelitian deskriptif. Alasan penelitian menggunakan tipe penelitian ini karena merupakan sebuah metode penelitian berusaha mendeskripsikan pengaruh implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atau Amatawa
atau terhadap kesejahteraan masyarakat. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan data yang diambil secara umum tanpa adanya perbedaan yang dilakukan penyaringan populasi dari penelitian ini adalah B1816 kepada kepala keluarga di kawasan adat atau Kajang. Sampel adalah bagian terkecil atau salah satu objek bagian dari populasi. Untuk menyederhanakan jumlah sampel yang akan diteliti, maka digunakan rumus Slowin. Rumus Slowin digunakan karena dalam penarikan sampel di jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan, dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus perhitungan sederhana. Hipotesis. Berdasarkan rumus masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah mengemukakan hipotesis. Maka hipotesis yang disajikan penulis adalah sebagai berikut. Tidak ada pengaruh implementasi kebijakan hak masyarakat adat terhadap kesejahteraan masyarakat dan di Kecamatan Akajang, Kabupaten Bulukumba. Terhadap pengaruh implementasi kebijakan hak masyarakat adat terhadap kesejahteraan masyarakat adat Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Teknik pengumpulan data. Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dan sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian ini, penulisan menemukan bahwa masyarakat kawasan adat atau sebagian kecil masyarakat tidak mampu dan tidak memahami bahasa Indonesia, sehingga pengumpulan data dengan konvensional peneliti menjelaskan setiap pernyataan yang terdapat dalam indikator penelitian dengan menggunakan bahasa daerah setempat, yakni bahasa Kanjo. Teknik pengumpulan data. Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 6 orang dari 90 responden yang tidak mampu dan tidak memahami bahasa Indonesia, sehingga karena frekuensi jumlah responden yang memahami bahasa Indonesia lebih banyak, yakni sebanyak 84 orang, maka penulis membuat konvensional ke dalam bahasa Indonesia. Dan di Indonesia 6 orang responden lainnya. Penulis menjelaskan setiap pertanyaannya yang ada pada konvensional dengan menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Kanjo. Teknik pengumpulan data. Dokumentasi dan arsip. Pada teknik ini akan dilakukan setelah pustaka, di mana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini mengumpulkan data dari penelitian sebelum merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dari arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar dan foto, dan file audio visual dan data statistik laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah.
angket kuesioner teknik pengambilan data dengan menggunakan angket adalah dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh respon angket berisi pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi dan responden tentang hal-hal yang akan diteliti. Sumber data. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah bersifat kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka. Adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden yang berupa jawaban pertanyaan dari kuesioner yang disebarkan di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang diukur dengan menggunakan skala Likert, di mana teknik pengukuran respon diberikan kepada beberapa alternatif untuk memilih salah satu jawaban yang dianggap paling tepat. Adapun nilai tertentu berdasarkan skala Likert adalah sebagai berikut. Untuk jawaban alternatif A diberi skor 4, untuk jawaban alternatif B diberi skor 3, untuk jawaban alternatif C diberi skor 2, untuk jawaban alternatif D diberi skor 1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen data arsip, tabel-tabel mengenai topik penelitian. Teknik analisis data. Teknik analisis data, analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan metode yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terkait dengan menggunakan variabel bebas. Metode ini juga bisa digunakan sebagai ramalan sehingga dapat diperkirakan antara baik atau buruknya suatu variabel X terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya. Teknik analisis data, koefisien determinasi R square. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur beberapa besar kemampuan metode dalam menerangkan variabel terkait terhadap penelitian ini. Jika R pangkat 2 semakin besar mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa varian variabel bebas adalah bebas terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan variabel bebas terhadap terikat terkait. Uji hipotesis, uji signifikan simulatan uji 1. Uji hipotesis dengan F teks digunakan untuk menguji hubungan variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel berikut. Hipotesis yang digunakan HO B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh locus of control. Dan HI B1 B2 B3 0. Artinya secara bersama-sama terhadap pengaruh locus of control dan kepribadian terhadap kinerja karyawan. Kriteria pengambilan keputusan. H. Q. ID dukung jika F. Hitung F tabel pada A sama dengan 5%. H. Q tidak dukung F. Hitung F tabel pada A 5%. Hasil uji regresi linear sederhana. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode regresi linear
sederhana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atau terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun hasil ini diuji regresi linear sederhana. Penulis sajikan dalam tabel berikut. Contoh analisis. Pada output bagian ini, ketahui nilai konstan EA sebesar 2,9,231, sedangkan nilai variabel X sebesar 0,2,233, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y A plus BX Y 29,331 plus 0,233X, sehingga dapat diartikan nilai koefisiensi regresi untuk konstan sebesar 29,231, koefisiensi regresi X sebesar dinyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai perlindungan hak masyarakat adat atau maka nilai bertambah sebesar 0,233 satuan. Berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0 sampai 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, sedangkan berdasarkan nilai yang di mana diketahui nilai T 3.594, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat atau X berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan masyarakat Y. Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat atau terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dapat dilakukan dengan menggunakan regresi linear sebagai sederhana yang ditujukan untuk menganalisis antara satu variabel independen, yaitu perlindungan hak masyarakat adat atau X terhadap variabel dengan yaitu kesejahteraan masyarakat Y. Untuk pengambilan keputusan regresi terhadap dapat mengacu pada dua hal, yaitu jika nilai signifikan lebih kecil diartikan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, maka hipotesis A diterima. Jika nilai signifikan lebih besar 0,5 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y, maka hipotesis H ditolak. Dapat dilihat pada tabel ANOVA di atas nilai V hitung 12,634 dengan tingkat signifikan sebesar 0,0001, maka variabel implementasi kebijakan perlindungan hak kesejahteraan masyarakat asing lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari uraian di atas membuktikan bahwa kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atau memiliki pengaruh sebesar 1,12,6% terhadap kesejahteraan masyarakat dan didukung karena kerjasama hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat dan masyarakat di luar kawasan dan dengan masyarakat hukum adat. Itulah yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.